Di sini saya akan menjelaskan tentang Bank Indonesia yang ada di Yogyakarta sebagai salah satu peninggalan kolonial Belanda di Yogyakarta. Nah, Bank Indonesia yang ada di Yogyakarta ini merupakan bank sirkulasi pertama yang ada di Asia. Nah, bank ini memiliki nama yaitu The Javans Bank, yang dimana ini merupakan cabang ke-8 dari kantor kolonial Belanda. Nah, bank ini juga berfungsi sebagai markas perekonomian Jawa pada masa itu. Nah, bank ini juga memproduksi uang gulden pada masa itu, teman-teman. Nah, bank ini juga merupakan saksi perjuangan dari kemerdekaan bangsa Indonesia. Ini gambarnya. Selanjutnya ada Museum Dharma Wiratama. Museum ini merupakan salah satu peninggalan Belanda yang sangat kental dengan suasana kolonial. Museum ini sangat banyak menyimpan barang sejarah bangsa Indonesia, terutama TNI Angkatan Darat dalam perjuangannya merebut kemerdekaan Indonesia. Museum Dharma Wiratama terletak di Jalan Jenderal Sudirman nomor 47, Yogyakarta. Museum ini memiliki bangunan yang menarik daripada bangunan yang lainnya. Fungsi dari bangunan ini mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zamannya. Yang pertama, pada era kolonialisme Belanda, gedung ini digunakan sebagai rumah dinas untuk para pejabat administrasi perkebunan tebu Belanda di daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Yang kedua, pada era kolonialisme Jepang, gedung ini dijadikan markas komando oleh para tentara Jepang wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Yang ketiga, pada era Perang Kemerdekaan, Panglima Besar menggunakan gedung ini sebagai markas penyusunan strategi TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Nah, pada Orde Baru sampai sekarang, museum ini dialihkan fungsi untuk tempat wisata Museum TNI Angkatan Darat. Nah, selanjutnya adalah Benteng Frederberg. Benteng Frederberg adalah benteng yang didirikan pada tahun 1760 atas perintah dari Sultan Hamengkubuwono I yang menyetujui permintaan Belanda untuk membangun benteng di dekat keraton. Nah, saat itu Belanda merasa sangat khawatir karena perkembangan keraton yang sangat pesat pada zaman itu. Sehingga Belanda memiliki upaya untuk membangun benteng di dekat keraton untuk dapat menjaga keamanan dari keraton tersebut. Tetapi, sebenarnya Belanda juga memiliki maksud tersendiri untuk membangun benteng di dekat keraton, supaya Belanda dapat lebih mempermudah akses untuk mengontrol perkembangan yang ada di dalam keraton tersebut. Nah, jadi Benteng Frederberg ini dulunya adalah bangunan yang sangat amat sederhana. Tetapi, pada tahun 1767 dilakukanlah pembangunan secara permanen terhadap Benteng Frederberg, sehingga benteng ini dapat lebih efektif untuk menjaga keamanan keraton. Nah, lalu pada tahun 1867 pembangunan Benteng Frederberg ini sudah selesai dilakukan. Nah, nama sebelum Benteng Frederberg ini adalah Benteng Rustenburg. Jadi namanya itu nggak langsung Jadi nama sebelumnya itu bukan langsung Benteng Frederberg, tapi nama sebelumnya itu adalah Benteng Rustenburg. Itu pada tahun 1867. Nah, pada tahun yang sama Benteng Rustenburg ini ditempa oleh gempa yang sangat amat dahsyat lah, bisa dibilang ya seperti itu, sehingga Benteng Rustenburg ini pun runtuh. Tetapi benteng ini kembali dibangun kembali, sehingga benteng ini dinamakan Benteng Frederberg yang artinya benteng perdamaian. Jadi ini simbol perdamaian antara Belanda dan juga keraton. Nah, sejak saat itu Benteng Frederberg ini banyak merekam kejadian-kejadian bersejarah seperti penguasaan Inggris pada tahun 1811 sampai 1816. Di situ terjadi peristiwa penyerangan dari serdadu Inggris dan juga kekuatan-kekuatan pribumi di Keraton Yogyakarta, sehingga peristiwa ini disebut sebagai peristiwa Gegerspoil. Nah, tetapi pada tanggal 5 Maret 1942, Benteng Frederberg ini diambil alih oleh Jepang. Selain digunakan sebagai markas dan juga guna senjata oleh orang Belanda dan juga orang Indonesia, Benteng Frederberg ini digunakan sebagai tempat tawanan oleh orang Belanda dan juga orang Indonesia untuk melawan tentara-tentara Jepang. Kemudian
setelah proklamasi dikumandangkan pada tahun 1945, Indonesia kembali dapat mengambil alih kekuasaan dari benteng Vredenburg ini. Tetapi Belanda melalui agresi militer II juga berhasil untuk mengambil alih benteng Vredenburg. Sehingga pada tanggal 1 Maret 1949, TNI Indonesia kembali berhasil untuk mengambil alih benteng Vredenburg sebagai milik Indonesia. Nah, itu di kekuasaan di Indonesia itu selama 6 jam aja teman-teman. Tetapi akhirnya paskanya Belanda ini mundur dari Yogyakarta, sehingga pada tanggal 29 Maret 1945 benteng Vredenburg ini secara resmi dipegang oleh Indonesia, yaitu oleh Angkatan Perang Republik Indonesia atau APRI. Ada beberapa fungsi dari benteng Vredenburg. Yang pertama, pada tahun 1706 sampai 1830 digunakan sebagai benteng pertahanan. Yang kedua, pada tahun 1830 sampai 1945 digunakan sebagai markas militer Belanda dan juga Jepang. Yang ketiga, pada tahun 1945 sampai 1977 digunakan sebagai mabes militer oleh Republik Indonesia. Yang keempat, pada tahun 1977 sampai 1985 digunakan sebagai pusat informasi dan pengembangan rakyat Nusantara. Yang kelima, pada tahun 1985 sampai 1992 digunakan sebagai museum perjuangan dan dibuka untuk umum. Yang keenam, pada tahun 1992 sampai dengan sekarang ini digunakan sebagai museum khusus perjuangan nasional dengan nama Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta. Nah, itu dia tadi beberapa peninggalan yang ada di Yogyakarta. Dapat kita lihat bahwa peninggalan kolonial di Yogyakarta itu sangat banyak dan beragam dengan berbagai macam fungsinya. Nah, semoga penjelasan yang sudah kita bahas dapat bermanfaat untuk kita semua. Dadah!